Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1491-1495. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tai berjuang dari sungai menuju ke tengah sungai. Tiba-tiba, sebuah kerangka muncul dari sungai dan menghalangi jalan mereka. Saudara Dao, kalian telah menjadi makhluk Dao. Mengapa kalian masih begitu peduli dengan hidup dan mati? Tai berhenti dan bertanya sambil bersandar pada tongkatnya. Kerangka itu tampaknya memahami kata-katanya. Rahangnya terbuka dan tertutup, tetapi Wei Suifeng dan Su Jun tidak mengerti apa yang dikatakannya. Itu adalah bahasa Dao yang mendalam. Seolah-olah dia menyalahkan Tai. Ada banyak ras di dunia ini, seperti bintang-bintang di langit. Alam semesta ini telah mengalami 16 kelahiran dan kematian, jadi wajar saja jika alam semesta ini tidak dapat memahami bahasanya. Namun, ada bahasa yang dapat dikomunikasikan, dan itu adalah bahasa Dao. Dengan menggunakan Dao Agung sebagai bahasanya, seseorang dapat berbicara sesuai pikirannya sendiri. Namun, untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Dao, kemampuan seseorang secara alami sangatlah tinggi. Kerangka di sungai itu juga merupakan eksistensi yang telah mencapai Dao, dan sangat kuat. Tai mendengarkan sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, betapapun baiknya kau mengatakannya, kau hanya takut mati. Kerangka di sungai itu menerkam ke arah Tai. Pada saat yang sama, sungai kekacauan primordial mulai mendidih, dan satu demi satu kerangka muncul dari sungai, menyerbu ke arah Tai dari berbagai arah. Dan di sungai kekacauan primordial di bawah kaki Tai, ada pula seekor kerangka yang menyerbu. Kemampuan ilahi yang mereka gunakan benar-benar tak terduga bagi Wei Suifeng dan Su Jun. Kedalaman alam Dao adalah sesuatu yang belum pernah mereka berdua lihat sebelumnya. Bahkan dengan kemampuan ilahiyah dari pemuja surgawi ke-10, mereka berdua mampu memahami sebagiannya. Namun, mereka sama sekali tidak dapat memahami kemampuan ilahiyah dari kerangka-kerangka di sungai. Tai memegang tongkatnya di tangannya dan memukulnya. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan ilahi para kerangka di sungai itu, tongkat ini tetap saja berhasil menembus kemampuan ilahi mereka dan mengenai bagian tengah dahi mereka. Tengkorak kerangka itu meledak dan mundur ke dalam sungai kekacauan. Tongkat Tai terbang ke atas dan ke bawah, memukul, menyapu, dan menghancurkan. Setiap gerakan tampak sederhana hingga canggung. Namun, setiap serangan sangat akurat dan mengenai lawan. Tampaknya lambat tetapi sebenarnya cepat. Segera, semua kerangka jatuh ke sungai kekacauan. Ia mencabut tongkatnya dan ujung tongkatnya menyentuh permukaan sungai. Sementara itu, kerangka di dasar sungai yang hendak menyerang telapak kakinya, terkena tongkat tepat di tengah alisnya dan tenggelam ke dalam sungai tanpa suara. Tai berkata kepada Su Jun dan Wei Suifeng, yang masih terkejut, orang-orang ini adalah mantan penganut Tao. Sungai kekacauan ini adalah alam semesta yang merusak tempat mereka tinggal. Mereka melompat keluar dari sungai untuk membunuh, dan mereka datang dari alam semesta yang merusak. Selama kita memukul mereka kembali ke sungai, mereka akan kembali ke alam semesta tempat mereka tinggal, tidak dapat menyeberang. Wei Suifeng bertanya, Saudara Dao, bagaimana jika mereka melompat keluar dari sungai kekacauan dan melangkah ke tepi sungai? Jika mereka melompat keluar dari sungai kekacauan, selama mereka tidak menginjak pantai, mereka tidak akan dianggap telah datang ke alam semesta kita. Begitu mereka menginjak pantai, tidak ada yang bisa kulakukan. Setelah sekian lama, mereka akhirnya tiba di seberang sungai. Ketiganya melihat ke depan dan melihat sungai kekacauan besar lainnya menghalangi jalan mereka. Tai mengerutkan kening. Wei Suifeng dan Su Jun juga bingung. Tubuhku ini sudah tua. Meskipun kekuatan gaibku sangat tinggi, fungsi tubuhku tidak baik. Aku pasti akan kelelahan setelah bertarung sepanjang jalan. Tai berkata kepada mereka berdua, kalian berdua tetaplah di sini dan jangan bergerak. Tunggu aku berubah menjadi tubuh lain. Keduanya ketakutan. Mereka melihat Tai melompat ke sungai kekacauan. Setelah beberapa saat, air di sungai kekacauan itu meluap. Seorang pemuda berjalan keluar dari sungai. Dia memiliki wajah yang halus dan sikap heroik. Dia memegang tombak kayu di tangannya, ada beberapa daun hijau muda di atasnya. Ayo pergi. Keduanya tidak tahu kemana dia melompat dan kepada siapa dia mengubah tubuhnya.
Mereka mengamati tombak kayu di tangan Tai Yi. Mereka tidak tahu jenis kayu apa yang digunakan untuk memurnikan tombak kayu ini. Pemuda Tai Yi memimpin mereka ke sungai kekacauan kedua. Kali ini, pemuda Tai Yi tidak setenang lelaki tua Tai Yi. Teknik tombaknya memiliki banyak gaya yang berbeda dan tidak lagi sederhana dan mudah. Meskipun cakrawala mereka tidak setinggi Tai Yi, mereka tetap dapat melihat bahwa meskipun teknik tombak Tai Yi muda merupakan pertarungan jarak dekat, namun tidak sesederhana teknik tombak Tai Yi tua. Untungnya, tubuh fisik Tai Yi muda lebih kuat. Dia menyerang ke depan, dan itu sedikit lebih berbahaya. Perjalanan ini membuat orang-orang takut, tetapi mereka juga menyeberangi sungai dengan selamat. Namun, di seberang sungai, ada sungai kekacauan yang besar. Tai Yi mengerutkan kening dan mengamati sejenak sebelum berkata, sungai ini sulit untuk diseberangi. Tunggu aku mengubah tubuhku. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke sungai. Wei Suifeng dan Su Jun sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka berdiri di tepi sungai dan menunggu. Setelah beberapa saat, seorang wanita yang mempesona keluar dari sungai. Dia memegang pedang tipis di tangannya dan berkata dengan menawan, ikuti aku sebentar. Wanita itu membawa mereka berdua menyeberangi sungai. Sepanjang jalan, cahaya pedang itu bagaikan kilat, melesat di tengah kekacauan. Ia menebas banyak bahaya aneh dalam kekacauan itu dan menembak mereka ke dalam kekacauan. Sepanjang perjalanan, mereka menyeberangi sungai besar satu demi satu. Tai Yi telah mengubah lebih dari 10 bentuk dan senjata di tangannya. Wei Suifeng dan Su Jun bingung. Mereka tidak tahu dari mana dia mendapatkan senjata-senjata ini. Mereka tiba di sungai besar lainnya, dan kali ini, Tai Yi berubah wujud menjadi seorang pria jangkung dan kekar yang membawa busur dewa. Wei Suifeng melihat busur dewa itu dan merasa agak familiar, sudut matanya berkedut. Sepertinya busur dewa yang dibawa adik junior itu. Aneh, apakah Tai Yi lari ke alam semesta sebelumnya dan meminjam tubuh jasmani dan senjata dari praktisi Dao lainnya? Bagaimana dia bisa pergi ke alam semesta sebelumnya? Mungkinkah sungai kekacauan ini benar-benar mengarah ke alam semesta lain? Su Jun juga dapat melihat bahwa busur dewa ini agak mirip dengan yang digali Kinmu dari tambang. Dia bingung dalam hatinya. Tai Yi telah berubah menjadi berbagai macam bentuk di masa lalu. Mungkinkah dia meminjam tubuh jasmani dari praktisi Dao lainnya? Bukankah ini terlalu luas dalam seni dewa? Mereka berdua tidak bertanya lagi dan melihat ke bawah sungai. Namun, ada kabut tebal yang menyelimuti sungai, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di bawah sungai. Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang. Tai Yi yang kekar mengulurkan tangannya untuk menangkisnya. Seketika, sungai kekacauan itu bergolak, dan permukaan air menjadi lebih tipis. Wei Suifeng dan Su Jun segera bergegas menghampiri mereka seolah-olah mereka berdiri di atas awan. Di bawah mereka adalah istana leluhur yang luas dan tak terbatas. Akan tetapi, itu bukanlah istana leluhur zaman sekarang. Sebaliknya, itu adalah istana leluhur yang lebih tua dan lebih bobrok. Pada saat ini, istana leluhur itu sebenarnya runtuh. Di bawah sana, bukan hanya istana leluhur yang runtuh, seluruh alam semesta runtuh dan runtuh. Hanya pohon raksasa yang berdiri tegak di antara langit dan bumi, tak tergoyahkan oleh kehancuran besar. Keduanya menggigil beberapa kali. Mereka samar-samar dapat melihat banyak sosok yang sangat kuat datang ke akar pohon raksasa ketika alam semesta runtuh. Tubuh mereka yang kuat dan perkasa mengubah langit dan bumi, mengubah bintang-bintang dan mengubah pertempuran, menciptakan kota suci yang megah. Pada saat ini, angin kencang berhenti dan ki yang kacau memenuhi sungai, menghalangi penglihatan mereka. Keduanya terkejut, mereka saling memandang dan terdiam. Tai Yi membengkokkan busurnya dan memanah satu persatu ke arah sungai. Mereka tiba di sungai ke-16 dan Tai Yi berkata, penguasa istana Miluo sedang menunggu pekerjaannya. Aku harus menemuinya dalam wujud terkuatku. Mohon tunggu sebentar. Dia melompat ke sungai lagi. Setelah beberapa saat, seorang pria kekar berjalan keluar dari sungai. Otot-ototnya tampak kuat saat dia membawa kapak kekacauan. Dia berkata kepada mereka berdua, aku belum sepenuhnya siap, tetapi hanya itu yang bisa kulakukan untuk saat ini. Setelah kita menyeberangi sungai, kalian berdua tetaplah di luar. Aku akan masuk dan menemuinya. Mereka berdua hanya bisa mengangguk. Sungai ke-16 sangat lebar. Tai Yi membawa kapak dan menuntun mereka berdua menyeberangi sungai. Mereka melihat bahwa sungai itu tenang dan damai. Tidak seaneh sebelumnya. Keduanya gemetar ketakutan saat mereka menjadi lebih waspada. Mereka melihat ada lapisan kabut tebal di sisi yang berlawanan, dan aura kacau itu seperti kabut tebal yang menghalangi pandangan mereka. Mereka mengikuti Tai Yi melalui aura kacau itu. Dari jauh,
mereka bisa melihat bayangan besar berdiri di aura kacau itu, dan mereka tidak bisa melihat apa itu. Keduanya menjadi semakin gugup. Namun, ketika mereka sampai di seberang sungai yang kacau itu, mereka menyadari bahwa bayangan di seberang sungai itu sebenarnya adalah istana-istana giok yang tinggi dan megah serta berbagai macam bangunan aneh. Kota yang indah sekali. Wei Suifeng tidak dapat menahan diri untuk memuji, ibu kota giok, ibu kota giok, giok putih adalah ibu kotanya. Ini adalah ibu kota giok yang sebenarnya. Dibandingkan dengan ini, ibu kota giok pengadilan surgawi benar-benar terbuat dari tanah dan sampah. Sujun juga mengangguk berulang kali dan memuji tanpa henti. Ini bisa disebut ibu kota batu giok atau istana Miluo. Tai membawa kapak kekacauan di punggungnya dan melangkah maju. Dengan satu langkah, Wei Suifeng dan yang lainnya harus berlari 100 langkah untuk menyusulnya. Tai berkata, Istana Lingqiao dari pengadilan surga adalah salah satu aula besar di istana Miluo. Lihat ke sana. Dia mengangkat kapaknya dan menunjuk. Keduanya menoleh dan benar saja melihat istana Lingqiao. Namun, istana Lingqiao ini bahkan lebih megah dan megah daripada istana Lingqiao di pengadilan surga. Pada saat yang sama, istana ini juga memiliki aura alami Dao Agung yang menyelimuti istana. Istana di pengadilan surga tidak dapat dibandingkan dengan istana ini sama sekali. Istana di pengadilan langit sebenarnya diciptakan oleh para kreator. Kaisar Agung seharusnya pernah melihat istana ini sebelumnya dan membayangkan bentuk istananya. Namun, dia tidak dapat menciptakan kembali istana yang sebenarnya, kata Tai dengan tenang. Wei Suifeng tercengang saat mendengar ini. Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang penting dan berkata dengan tergesa-gesa, istana ini tidak terbentuk secara alami, tetapi diciptakan oleh Tuan Istana Miluo. Tai mengangguk dan berkata, istana yang berharga ini disempurnakan dari Dao Agung. Seluruh ibu kota giok juga disempurnakan dari Dao Agung para praktisi Dao. Oleh karena itu, istana ini memiliki kekuatan tertinggi. Wei Suifeng merasa seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan dari kepalanya hingga telapak kakinya. Hatinya sedingin es, dia berteriak tanpa sadar, lalu apa asal-usul tiga alam, alam ibu kota giok, alam Lingqiao, dan alam tahta. Ketiga alam ini diciptakan menurut ibu kota giok dari pengadilan surga. Jika ibu kota giok dimodelkan berdasarkan tempat ini, bukankah itu berarti? Dia menggigil beberapa kali dan tidak berani melanjutkan. Sujun tiba-tiba berkata, bukankah itu berarti ketiga alam ini semuanya adalah jebakan? Perangkap ibu kota giok. Alam ibu kota giok adalah sebuah jebakan, alam Lingqiao adalah sebuah jebakan, bahkan alam tahta kaisar pun sebuah jebakan. Orang macam apa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu, metode yang sangat kuat, dan rencana yang sangat luas untuk memasang perangkap yang mengerikan dan menangkap semua ahli di dunia? Mungkinkah itu penguasa istana Miluo? Mereka menatap istana yang semakin dekat dan tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil beberapa kali. Rasa dingin menjalar dari lubuk hati mereka, dan rasa dingin itu merambat ke tulang belakang, leher, belakang kepala, dan pikiran mereka. Tai tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mengonfirmasi dugaan mereka. Namun, mereka mengonfirmasi dugaan mereka dari petunjuk. Ketika kami menemukan istana leluhur, ibu kota Jade, itu juga suatu kebetulan. Sujun bergumam, Boyang dan aku datang dari jalan lain. Taidi dan Taichu berjalan di jalan yang berbeda dari kami. Mungkinkah mereka pernah ke sini sebelumnya? Jika Tuan Istana Miro merencanakan sesuatu, dia seharusnya sudah mulai merencanakan sesuatu sejak saat itu. Kalian tetaplah di sini. Tai menancapkan tongkat ke tanah dan membawa kapak kekacauan di punggungnya saat dia berjalan menuju Istana Miluo. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan pergi dan menemuinya. Jika aku bisa menghentikannya, semuanya akan baik-baik saja. Namun jika aku tidak bisa, kalau tidak bisa, lalu apa? Wei Suifeng berteriak di belakang Tai, apakah kamu mengikuti peta untuk menyelamatkanmu? Aku mengikutimu ke sini, dan ada peta geografis yang aku tinggalkan di luar kota. Tai tidak menoleh ke belakang, suaranya terdengar, jika kau tidak bisa menghentikannya, kau bisa mengandalkan keberuntunganmu sendiri. Wei Suifeng dan Sujun menggigil beberapa kali dan berdiri di sana dengan patuh, diam-diam menunggu Tai kembali. Tai datang ke pintu istana Miluo. Pintu berderit terbuka secara otomatis, seolah-olah sudah lama tidak dibuka. Pintunya lamban, ada gelombang kekacauan primordial di pintu, dan itu tak terduga. Saat pintu dibuka, Yuan kekacauan primordial yang tebal menyembur keluar dari pintu. Yuan Qi kekacauan primordial memberi orang perasaan bahwa pintu itu penuh dengan vitalitas, itu membuat dao besar yang telah dikultivasikan Wei Suifeng dan Su Jun bersemangat, memancarkan suara dao yang menyenangkan. Pada saat yang sama,
ada aura kematian yang kuat di dalam Yuan Qi ini. Aura kematian ini begitu kuat sehingga membuat dao besar yang telah mereka kembangkan menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan dao besar layu dan layu. Aura kematian itu mengerikan. Itu seperti ki busuk yang terkumpul selama penghancuran 16 alam semesta. Ketika aura kematian melonjak, mereka berdua hanya bisa merasakan rentang hidup mereka berkurang dengan cepat. Tai melambaikan lengan bajunya, membubarkan Yuan Qi kekacauan primordial yang mengalir ke arah mereka. Dia berjalan ke istana Miluo dan menghilang ke kedalaman Yuan Qi kekacauan primordial. Wei Suifeng dan Su Jun melihat ke arah pintu dan melihat bahwa Yuan Qi dari kekacauan primordial sangat kental. Secara samar-samar, mereka seperti melihat sosok yang tinggi dan agung duduk di singgasana di istana, dengan tenang menunggu kedatangan Tai. Mereka ingin melihat lebih dekat, tetapi pintunya berderit dan tertutup lagi. Keduanya menunggu dengan tenang. Ibu kota batu giok ini kosong. Bahkan pohon dao yang terlihat di mana-mana di sepanjang jalan tidak ada di sini. Suasananya begitu sunyi sehingga agak menakutkan. Su Jun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Ia melihat ada cap aneh pada bangunan-bangunan di sini. Cap itu berbeda dengan cap Great Dao yang ada saat ini. Cap itu sangat megah dan indah, membuat orang-orang terkesiap karena takjub. Dia ingin mendekat untuk melihat, tetapi ditarik kembali oleh Wei Suifeng. Raja yang saleh, Tai meninggalkan tongkat ini. Pasti ada makna yang lebih dalam. Jangan terlalu jauh dari tongkat ini, kata Wei Suifeng. Su Jun menatap tongkat itu, mengangguk, dan memuji, guru sekte tua Wei benar-benar berpengetahuan luas. Keduanya menunggu dengan tenang selama beberapa saat. Wei Suifeng tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pola dao pada bangunan di sekitarnya. Dengan sekali lihat, ia menyadari bahwa pola dao tersebut mengandung misteri yang tak terbatas. Tanda-tanda dao tidak terlihat rumit, tetapi ketika mereka melihatnya, setiap orang memahami hal yang berbeda-beda, yang membuat orang mendecak lidah karena heran. Mengapa kita tidak mencabut kruk kita dan melihat lebih dekat? Usul Wei Suifeng. Paman Jun menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, itu ide yang bagus, mari kita lihat lebih dekat. Wei Suifeng mengeluarkan kruknya dan mereka berdua datang ke sisi tanda dao. Paman Jun mengeluarkan cermin dan mencoba memantulkan tanda dao di atasnya. Cermin ini adalah harta karun yang diciptakan Qin Mu dan menggunakan metode melukis orang tulis suci. Ada langit dan bumi di dalam cermin, jadi selama seseorang melihat kejadiannya, bayangan cermin akan tercipta di cermin. Itu sangat misterius. Qin Mu pernah menggunakan metode ini untuk menyinari berbagai segel di Aula Dupa, mencoba menemukan cara untuk memasuki Aula Dupa. Dia juga menggunakan metode ini untuk menyinari rune dao besar para dewa kuno. Ia telah mewariskan metode pemurnian cermin suci ini kepada kedamaian abadi, dan para praktisi seni suci yang ahli dalam melukis menggunakannya sebagai cara untuk mencari nafkah. Mereka memurnikan cermin suci dan menjualnya kepada orang lain. Mereka menyebutnya cermin langit dan bumi, yang memiliki arti mengandung langit dan bumi. Su Jun menggunakan cermin langit dan bumi untuk melihat pola-pola dao di dinding istana Miluo. Gambar pola-pola dao di cermin perlahan-lahan memperlihatkan detail-detail di dalam pola-pola dao, dan semakin banyak detailnya, semakin cepat detail-detail internalnya muncul, sungguh menakjubkan. Ekspresi Su Jun sedikit berubah. Hanya dalam waktu singkat, detail yang terungkap di cermin langit dan bumi telah memenuhi seluruh langit dan bumi di cermin. Tiba-tiba, dengan suara retakan, cermin langit dan bumi terbelah menjadi dua bagian, meledak dari detail tak berujung yang terungkap dalam pola dao. Hati Su Jun sakit tak terkira. Ini hanyalah pola dao di dinding istana Miluo, namun telah membelah langit dan bumi miliknya. Ada banyak sekali pola dao di sini, jadi bukankah ini berarti mereka hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat harta karun tak terbatas ini terungkap, tidak ada satupun yang bisa diperoleh. Wei Suifeng terkekeh dan mengeluarkan cermin alam semesta juga. Dia berbisik, sudah berapa lama sejak Raja Ilahi kembali ke kedamaian abadi? Kamu belum bertemu Art Sein, kan? Cermin milikku ini secara pribadi disempurnakan oleh Art Sein untukku. Disempurnakan secara pribadi oleh Art Sein. Su Jun menunjukkan ekspresi iri. Orang suci seni yang disebutkan Wei Suifeng tuli dan dihormati sebagai orang suci seni. Dia telah memasuki dao melukis dengan kaligrafinya dan telah mengolah istana seni surgawi. Adik laki-laki saya juga mempelajari seni lukis darinya. Dia hanya mempelajari 30 hingga 40% kemampuannya. Wei Suifeng menggunakan cermin langit dan bumi untuk melihat pola dao di dinding. Dia berkata dengan tenang, ketika aku bertemu dengannya, dia diundang ke Wen Dao College untuk memberikan ceramah. Jadi, dia tanpa malu-malu memintanya untuk memperbaiki dua cermin langit dan bumi.
Cermin langit dan bumi ini mengandung langit dan bumi. Ada lapisan langit dalam dao lukisannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cerminmu. Su Jun mengamati lebih dekat dan melihat bahwa cermin langit dan bumi yang telah disempurnakan oleh orang tuli itu juga menampilkan detail pola dao yang tak terbatas. Detail yang ditampilkan oleh pola dao ini segera memenuhi langit dan bumi di dalam cermin. Jangan dilanjutkan, cerminnya akan pecah. Tepat saat Su Jun mengatakan ini, langit dan bumi lain muncul di cermin langit dan bumi dan terus memantulkan detail tak berujung dari pola dao itu. Su Jun tercengang. Langit kedua di cermin langit dan bumi segera dipenuhi dengan detail pola dao istana Yiluo. Kemudian, alam semesta lain muncul di cermin langit dan bumi dan terus memantulkan detail pola dao. Setelah beberapa saat, cermin terang ini sebenarnya berisi 18 lapisan alam semesta, dan 18 lapisan alam semesta ini semuanya dipenuhi dengan detail pola dao. Dan rincian pola dao ini masih belum ditampilkan sepenuhnya. Raut wajah Wei Suifeng sedikit berubah, dia pun buru-buru membalikkan tangannya untuk mengambil cermin alam semesta lain yang telah disempurnakan oleh si tuli, lalu menyorotkannya ke cermin alam semesta yang telah terisi itu. Kedua cermin alam semesta itu saling bersinar, dan seketika itu juga, cermin-cermin muncul di dalam kedua cermin alam semesta itu. Dalam sekejap, bayangan-bayangan cermin alam semesta yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam kedua cermin alam semesta itu. Anehnya, setiap tingkatan bayangan cermin berisi 18 tingkatan alam semesta. Tidak peduli berapa banyak detail pola dao ini yang ada, pola itu tetap tidak dapat memenuhi cermin yang tak terhitung jumlahnya. Lukisan Santo sungguh menakjubkan. Mata Su Jun membelalak saat ia melihat lapisan-lapisan bayangan cermin terus-menerus menyalin detail pola Miluo Palace Dao. Semakin banyak detail yang ditampilkan, semakin banyak cermin yang terisi. Keduanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pengetahuan tentang pola dao istana Miluo ternyata sangat kaya. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Jika kemampuan Santo pelukis itu dikembangkan hingga ke puncaknya, mungkin akan lebih kuat daripada ilusi Raja Surgawi Gongfu. Su Jun berkata dengan suara rendah. Akhirnya, cermin itu tidak memperlihatkan detail lebih lanjut. Di bagian bawah salah satu cermin, terlihat jejak rahasia. Jejak rahasia ini adalah inti pola dao istana Miluo. Su Jun dan Wei Suifeng saling berpandangan. Ada terlalu banyak cermin, jadi mereka tidak dapat melihat jejak rune dengan jelas. Saya harus meminta pelukis Sage untuk mengambil tindakan secara pribadi agar dapat melihat detail jejak rune itu. Wei Suifeng mengamati dengan saksama pemandangan di kedua cermin itu. Sudut matanya berkedut. Dia tidak dapat menghitung berapa banyak cermin yang ada di dalam cermin itu. Su Jun juga tidak dapat menghitungnya. Butiran keringat dingin tidak dapat dielakkan muncul di dahinya. Mereka mengetahui langkah-langkah kultivasi seni ilahi dan teknik Tao. Untuk mengolah seni ilahi dan teknik Tao, pertama-tama perlu memahami rune Dao Agung. Rune Dao Agung membentuk seni ilahi dan teknik Tao. Jika seseorang telah mengumpulkan cukup pengetahuan, mereka dapat mengumpulkan rune Dao Agung dan mengolahnya menjadi pola Tao. Pola Dao adalah pola Dao Agung dan mengandung misteri Dao Agung. Menggunakan pola Dao untuk membentuk seni ilahi dan teknik Tao bahkan lebih kuat. Pada dasarnya, seni ilahiyah alam Dao biasanya dibentuk oleh pola-pola Dao. Namun, pola Dao bukanlah puncaknya. Setelah mengolah pola Dao, seseorang dapat mencoba menggunakan pola Dao untuk membentuk hukum Dao besar dan membentuk domain. Membentuk domain berarti memahami aturan, tetapi saat ini, bukan berarti memahami Dao besar. Alasan mengapa disebut aturan Dao besar adalah karena Dao besar berada di atas aturan. Dengan kata lain, suatu domain bisa menjadi komponen Dao besar. Domain pedang Dao Kaisar pendiri telah mencapai 35 lapisan. Dengan satu serangan pedang, 35 lapisan domain pedang saling tumpang tindih. Setiap lapisan domain pedang berbeda, dan menjelaskan prinsip yang berbeda. Hanya dengan mengolah hingga 36 lapisan pedang Dao dia dapat dianggap telah mencapai Dao. Dan sekarang, pola Dao di dinding istana Miluo telah mengungkapkan struktur yang rumit dan terperinci. Strukturnya hampir tak terbatas, dan ada banyak pola Dao yang berbeda di dinding. Wei Suifeng dan Su Jun tidak dapat membayangkan betapa hebat pencapaian Tuan Istana Miluo. Suara Wei Suifeng serak saat dia berkata, apakah seorang guru Istana Miluo yang begitu kuat adalah sesuatu yang dapat dilawan oleh Tai Yi? Kesucian seperti ini mungkin berada di luar jangkauan seorang praktisi Dao, bukan? Tepat pada saat ini, sebuah getaran yang sangat mengerikan tiba-tiba datang dari Istana Miluo. Keduanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jelas bahwa negosiasi Tai Yi dengan Master Istana Miluo telah gagal, dan mereka mulai bergerak. Wei Suifeng membalikkan tangannya dan menyingkirkan kedua cermin itu,
menyembunyikannya di dalam harta karun sucinya. Keduanya menatap istana Miluo dengan saksama. Di dalam istana, tampaknya ada raksasa yang dapat membelah langit dan bumi, membelah kekacauan purba dan membelah kekacauan purba. Satu kapak dapat membelah langit dan bumi. Denyut mengerikan lainnya bahkan lebih tak terduga. Denyut dari serangan Tai masih bisa memberi mereka perasaan yang bisa mereka pahami, tetapi denyut lainnya tak terduga. Ledakan, pintu istana Miluo tiba-tiba terbuka. Punggung Tai menghadap mereka. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memegang kapak raksasa kekacauan di tangannya dan kapak itu terbang ke atas dan ke bawah untuk memblokir serangan dari istana. Raksasa itu mengayunkan kapak dan kapak itu jatuh, seolah-olah sebuah dunia telah tercipta di kedua sisi kapak. Langit terbelah, dan bumi terbelah. Itu adalah kekuatan yang mengguncang dunia. Akan tetapi, luka-luka di tubuhnya terus bertambah. Wei Suifeng dan Su Jun segera mundur dan berlari menuju sungai kekacauan. Di belakang mereka, Tai mundur selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya, darahnya akan memenuhi jejak kaki, meninggalkan danau yang terbentuk oleh darah Dao. Wei Suifeng dan Su Jun berlari dengan kecepatan tinggi, tidak berani menoleh ke belakang sama sekali. Tepat saat mereka hendak mencapai sungai, tidak ada lagi jalan di depan. Tiba-tiba, Tai menendang ke belakang dengan kakinya yang besar, mendarat tepat di atas kruk di tangan Wei Suifeng. Tongkat itu bersiul dan mengembang, berubah menjadi perahu panjang dengan haluan perahu, membawa Wei Suifeng dan Su Jun saat mereka melaju menyeberangi sungai. Tai mengayunkan kapaknya sekali lagi. Ia melompat ke sungai dan mengejar mereka berdua. Perahu panjang dan Tai melewati sungai Keos satu demi satu. Ketika mereka mencapai sungai Keos keempat, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dan mengatakan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Kedua orang di perahu itu segera berbalik dan melihat sebuah tangan besar menjatuhkan Tai dari sungai Keos ke dalam sungai. Tai berjuang sekuat tenaga dan ingin segera keluar dari sungai. Tiba-tiba, banyak sekali kerangka di sungai itu mengulurkan telapak tangan mereka yang kurus kering dan mencengkeram setiap bagian tubuhnya. Tai berjuang sejenak dan mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada dua orang di perahu panjang itu. Kemudian, dia ditarik ke dalam sungai kekacauan. Ikuti peta dan selamatkan aku. Di atas perahu panjang, Wei Suifeng dan Su Jun mendengar suara Tai yang datang dari sungai kekacauan. Saudara Tao, peta apa ini? Wei Suifeng bertanya dengan suara serak. Namun, perahu panjang itu sangat cepat. Ia melewati satu demi satu sungai Keos. 16 sungai Keos melintas dengan cepat, tetapi tidak satu pun dari mereka mendengar jawaban Tai. Wus, perahu panjang yang dibentuk oleh kruk itu melesat melewati ibu kota batu giok istana leluhur, menerobos segala macam hal aneh. Kedua orang di perahu panjang itu bingung, dan mereka secara tidak sengaja melihat Dewa Surgawi Hao, Raja Dewa Leluhur, dan yang lainnya. Orang-orang ini memandang perahu panjang itu dengan takjub saat berangkat. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Dewa Langit Xiao, Selir Langit Yan, dan yang lainnya. Dewa kuno Taiji juga menatap mereka dengan heran, jelas sangat terkejut. Dentang, perahu panjang itu dimasukkan ke dalam tanah di luar kota, dan dua orang di atas perahu itu terlempar keluar. Ketika mereka menstabilkan diri, mereka melihat bahwa perahu panjang itu telah berubah menjadi tongkat kayu dan dimasukkan di samping kuali besar yang ditinggalkan Wei Suifeng di luar kota. Apakah itu peta geografis di dalam kuali? Su Jun bergegas ke sisi kuali dan bertanya dengan cemas. Sama sekali tidak. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dia mengeluarkan tongkat Tai dan menyingkirkan kuali besar itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, kita akan segera kembali ke Gunung Suci 100.000 untuk menemui saudara muda. 100.000 Gunung Suci, malam. Kinmu berdiri di puncak pohon dunia dan tanpa tergesa-gesa mengikuti embun Dao yang meluncur turun dari pohon jalur perubahan besar. Periode setengah tahun akan segera tiba, dan dia telah melakukan tugas monoton ini selama beberapa hari terakhir. Meskipun monoton, setiap kali dia mengumpulkan embun Dao untuk memperbaiki gunung hitam yang retak, dia akan merasakan beban dan tanggung jawab yang berat di pundak perubahan besar. Dia baru melakukannya selama setengah tahun, tetapi Tai telah melakukannya selama miliaran tahun. Tiba-tiba, dahan-dahan pohon Dao perubahan besar di kehampaan tertinggi, surga yang meliputi semuanya, bergoyang, dan tetesan embun Dao yang tak terhitung jumlahnya pun jatuh. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan dia buru-buru mengeksekusi seni ilahinya untuk menyimpan semua Dao Deo ke dalam ember. Namun, area yang ditutupi oleh pohon Dao perubahan besar terlalu luas, dan masih ada beberapa tetes Dao Deo yang jatuh ke pohon dunia dan diserap oleh cabang dan daunnya. Hatinya hancur.
Kehilangan beberapa tetes Dao Deo tampaknya bukan masalah besar, tetapi konsekuensinya bukanlah masalah kecil. Jika dia menggunakan embun Dao untuk memperbaiki gunung hitam besar, setetes saja akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar. Bahkan mungkin memberi kesempatan kepada praktisi kuat dari zaman alam semesta sebelumnya untuk naik ke alam semesta ini. Ini buruk, keringat dingin membasahi dahinya, dan dia menenangkan diri. Bahkan jika dia kehilangan beberapa tetes embun Dao, mungkin butuh beberapa hari bagi eksistensi zaman alam semesta sebelumnya untuk bangkit. Dia hanya perlu menunda sampai perubahan besar tiba. Namun, pohon Dao Tai berada di kehampaan tertinggi, jadi mengapa ia bergoyang tanpa alasan? Dia sedikit mengernyit, merasa sedikit gelisah dalam hatinya. Pada siang hari, Kinmu telah menemukan gunung hitam yang hancur karena gempa dan memperbaikinya dengan sangat hati-hati. Seperti yang diharapkan, ketika dia memperbaiki gunung hitam terakhir, gunung hitam belum sepenuhnya tertutup karena kurangnya beberapa tetes embun Dao. Ada retakan yang panjangnya 26 yard di tebing gunung hitam, dan kedalaman retakan itu tak terukur. Kinmu berdiri di dasar tebing dan mengamati sekeliling dengan saksama. Dia membuat tanda dan mengingat lokasi persis gunung hitam, lalu mengundang Su Senghua, "Saya harus tinggal di sini selama 2 hari ke depan dan mengawasi tempat ini. Saudara Su, bawa ember besi ke puncak pohon dunia untuk menerima embun Dao. Embun Dao adalah kunci untuk memperbaiki gunung suci, jadi kita tidak boleh kehilangan setetes pun." Su Senghua masih merasa tenang saat melakukan sesuatu. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan memakan Dao Lu saat menerimanya. Su Senghua melihat ke arah celah itu dan bertanya, "Bisakah kamu tinggal di sini sendirian?" Kinmu tersenyum, ia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. "Keberadaan terkuat di Eternal Peace adalah aku. Kali ini, aku menanam pohon dunia yang hidup di harta karun ilahiku, dan kultivasiku meningkat ke tingkat yang lain. Meskipun aku masih kalah dengan 10 orang suci surgawi, aku seharusnya tidak kalah dengan Kaisar 4 Warna. Jika aku tidak dapat menghalanginya, tidak peduli siapapun yang datang ke Eternal Peace, mereka tidak akan dapat menghalanginya. Terlebih lagi, bahkan keberadaan prasejarah tidak akan dapat keluar dalam beberapa hari. Ketika Tai Yi kembali, ia dapat diserahkan kepada Tai Yi untuk ditangani. Masih ada 2 hari tersisa dalam periode setengah tahun, jadi aku hanya perlu tinggal di sini selama 2 hari. Su Senghua membawa ember besi dan pergi. Kinmu duduk dan meletakkan busur dewa di sisinya, menunggu malam tiba. Saat malam tiba, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di luar istana leluhur, ada pemandangan kiamat lainnya. Gunung-gunung di istana leluhur berguncang, dan gunung hitam di depan Kinmu juga berguncang. Suara gemuruh keras datang dari dalam gunung, dan gunung itu mengeluarkan suara retakan, seperti suara kayu terbelah. Retakan itu meluas ke kedua sisi, menjadi lebih panjang dan lebih lebar. Cahaya ilahi merembes keluar dari retakan itu, dan ketika seseorang berdiri di depan tebing, seolah-olah ada mata besar yang tumbuh di tebing itu. Cahaya ilahi di celah itu pekat, seperti bola mata besar. Bola mata itu berputar sejenak sebelum pupilnya menatap lurus ke arah Kinmu. Seolah-olah ada monster besar yang tak tertandingi bersembunyi di dalam gunung dan ia menggunakan matanya untuk memata-matai Kinmu di luar. Tiba-tiba sesosok manusia keluar dari mata besar itu dalam wujud cahaya di celah tersebut. Kinmu mengangkat alisnya. Busur dewa berada tepat di sampingnya, tetapi dia dengan paksa menahannya dan tidak bergerak. Orang itu belum datang dari alam semesta lain, jadi menyerangnya sekarang sama saja dengan menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuka jalan baginya. Sosok di mata itu berjalan cukup lama, tetapi ia tetap tidak bisa keluar dari celah tebing. Saat matahari terbit, sosok itu menghilang, hanya menyisakan gunung hitam yang retak. Kinmu menghela napas panjang. Tak lama kemudian, Su Senghua datang sambil membawa ember dan bertanya, "Apakah gunung ini perlu diperbaiki?" Kinmu menggelengkan kepalanya. "Jika aku memperbaiki gunung ini, gunung hitam yang retak lainnya tidak akan memiliki cukup embun Dao untuk memperbaikinya. Aku hanya perlu bertahan selama 1 hari lagi, dan akan terlalu mudah bagiku untuk kembali." Pada saat itu, bahkan jika orang-orang di gunung itu keluar, mereka tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah. Su Senghua sedikit mengernyit dan melihat retakan di tebing itu. Panjangnya sudah 300 meter. Di kedalaman retakan itu, ada tanda berbentuk manusia yang tampaknya telah menyatu dengan gunung hitam. Su Senghua merasa sedikit gelisah dan pergi sambil membawa ember air. Malam pun tiba, dan Kinmu terus menjaga retakan itu. Dia hanya bisa mendengar suara retakan yang datang dari dalam dan luar. Cahaya suci di gunung itu menjadi lebih besar, dan retakan itu pun semakin lebar. Sosok di matanya juga lebih tinggi dari sebelumnya,
bahkan lebih jelas, seolah-olah dia bisa berjalan keluar dari dinding gunung kapan saja. Menjelang paruh kedua malam, cahaya ilahi yang keluar dari dinding gunung menerangi 6 hingga 7 gunung di dekatnya, menerangi setiap incinya. Bayangan Kinmu juga memanjang. Bola mata besar di dinding gunung itu sebesar seluruh gunung hitam, dan diapit di tengahnya oleh gunung hitam yang telah terbelah menjadi dua. Tubuh orang di mata itu kurus dan tinggi, persis seperti pupil bola mata. Wajahnya sudah terlihat jelas. Ada banyak garis-garis di wajahnya yang tampak seperti urat-urat alami. Matanya juga seperti mata aneh di gunung, tetapi hanya memiliki satu mata. Sang mata menatap Kinmu dan tidak berkedip. Dia seharusnya berjalan di alam semesta yang hancur, dan setiap langkahnya sangat sulit. Tubuhnya seperti asap, dan anggota tubuhnya terus-menerus patah, tetapi mereka juga terus-menerus berkumpul kembali seperti asap. Berjalan di alam semesta yang rusak membuatnya merasa seperti dia bisa musnah kapan saja, tetapi dia dipenuhi dengan harapan hidup. Dia tidak pernah bisa berjalan ke alam semesta masa depan melalui pohon dunia, tetapi sekarang, dia akhirnya bisa memasuki dunia masa depan itu. Telapak tangan Kinmu mencengkeram busur dewa dengan erat, siap menyerang. Sarafnya tegang, dan jiwanya tegang. Dia telah mendorong teknik 3 ramuan tubuh penguasa hingga batas maksimal. Langit berangsur-angsur cerah, dan si aneh bermata satu, kurus kering tidak dapat berjalan keluar dari gunung hitam. Matahari terbit, dan mata aneh di gunung itu menghilang. Si aneh kurus kering juga menghilang. Kinmu menghela napas panjang lega. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, tetapi dia tersenyum. Akhirnya berakhir. Hari ini, Tai seharusnya sudah kembali. Pada saat itu, seekor burung merah tua mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi api untuk datang ke sisinya. Ia berubah menjadi jiwa Kaisar Selatan dan berkata kepadanya, "Adik laki-laki, Kaisar Yunluo dan pemuda berkepala besar telah kembali." Kinmu sangat gembira dan bangkit berdiri. Mereka datang di waktu yang tepat. Kedua orang ini sudah lama tidak kembali, aku heran kemana mereka pergi untuk membuat masalah lagi. Dia menyambut Wei Suifeng dan Sujun, tetapi melihat Wei Suifeng dan Sujun dengan ekspresi serius. Mereka bergegas dengan ekspresi tergesa-gesa dan tampak lelah karena perjalanan. Sepertinya mereka berdua telah menempuh perjalanan panjang dan mungkin telah menggunakan seluruh tenaga mereka untuk bergegas. Mereka bahkan belum beristirahat di jalan. Kinmu curiga dan melihat Wei Suifeng memegang tongkat kayu dari jauh. Dia bingung, sepertinya itu tongkat Tai, mengapa tongkat Tai ada di tangan mereka? Yang muliamu, Tai ditangkap oleh Tuan Istana Miluo dan dipaksa masuk ke sungai kekacauan di ibu kota Jade. Sujun tidak bisa lari lagi, tetapi kesadaran ilahinya masih sangat kuat. Kesadaran itu muncul dari jauh dan mengirim pesan kepadanya, dengan cepat menjebak mereka di istana leluhur ibu kota Giok. Mereka bertemu Tai secara kebetulan dan mengikuti Tai untuk menyeberangi sungai. Berbagai pengalaman luar biasa, dia menceritakan semuanya kepada Kinmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Menggunakan indera ilahi untuk mengirim pesan jauh lebih cepat daripada menggunakan kata-kata, dan bahkan lebih lengkap dan sempurna. Kinmu merasa seolah-olah dia secara pribadi telah mengalami apa yang telah mereka alami, dan tubuhnya tidak dapat menahan gemetar karena tidak percaya. Kekuatan sihir Wei Suifeng bahkan lebih kuat. Dia menggendong Sujun di punggungnya dan terbang sambil bersiul. Tai meninggalkan tongkat jalan ini dan berkata dia ingin mengikuti peta untuk memohon padanya, tetapi dia tidak meninggalkan peta geografis apapun. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Kinmu menopang mereka berdua agar tidak pingsan karena kelelahan, tetapi hatinya perlahan-lahan tenggelam. Tai jatuh terlalu mudah. Dari gambar yang ditransmisikan oleh kesadaran ilahi Sujun, sungai kekacauan di ibu kota Giok sebenarnya bukanlah sungai kekacauan yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka adalah ki kekacauan yang terbentuk ketika alam semesta dihancurkan. Keberadaan yang mencoba menerobos sungai kekacauan untuk mencapai tepian adalah praktisi kuat dari berbagai alam semesta yang mencoba dengan paksa datang ke dunia saat ini untuk melarikan diri dari nasib dihancurkan bersama alam semesta. Master Istana Miluo menggunakan seni dan metode keilahian yang tak terbayangkan untuk membuka alam semesta yang dihancurkan satu demi satu, membentuk pemandangan menakjubkan dari 16 era alam semesta yang terhubung dengan istana leluhur, ibu kota Jade. Dia telah mendorong perubahan besar ke dalam salah satu sungai kekacauan yang besar, dan dia telah mendorong perubahan besar ke dalam salah satu era alam semesta. Perubahan besar telah terjadi di era alam semesta keempat. Sudut mata Kinmu bergetar, dan dia mencengkeram tongkatnya erat-erat. Ketika Wei Suifeng dan Sujun menenangkan diri, dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Wei Suifeng sedikit tertegun, dan dia buru-buru bertanya, "Adik, apakah kamu tahu di mana peta Grid Cheng?"
Kinmu tidak menjawab dan kesadaran ilahinya tiba-tiba meledak, berubah menjadi riak-riak yang sangat menakutkan yang menyapu ratusan ribu gunung. Dia berteriak, "Semua orang dengarkan, kalian harus meninggalkan gunung hitam besar hari ini. Jangan berhenti bahkan untuk sesaat. Semua orang dengarkan perintahku, aku adalah pengajar kekaisaran perdamaian abadi Kinmu, yang muliamu. Semua orang harus meninggalkan gunung hitam besar hari ini, jangan tinggalkan siapapun." Kesadaran ilahiyahnya berubah menjadi suara yang bergema ke sana kemari di langit di atas pegunungan 100.000. Su Senghua, yang sedang memperbaiki gunung hitam, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kinmu. Di samping pohon dunia di tengah gunung hitam, Lan Yutian, Nenek Si, Wen Yuan, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi heran, mereka semua melihat ke arah sumber suara. Kesadaran ilahi Kinmu kemudian langsung masuk ke dalam pikiran mereka dan berubah menjadi suara yang bergema di benak mereka. Dia dengan cepat menceritakan seluruh kisah itu kepada mereka. Great Easy telah jatuh ke era alam semesta keempat dari zaman prasejarah, katanya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang menjaga gunung hitam besar, dan keberadaan prasejarah pertama akan segera terbebas. Aku akan menjaga tempat ini sampai mati malam ini. Semua orang, bawa orang-orang ke sini dan pergi. Jangan tinggal di sini. Ekspresi semua orang berubah. Lan Yutian hendak terbang ke tempat Kinmu ketika dia ditarik kembali oleh Nenek Si. Ada prioritas, jadi memindahkan orang-orang dari Eternal Peace ke Great Black Mountain adalah masalah serius. Lakukan ini dengan baik dulu, lalu cari dia. Lan Yutian mengangguk tanpa suara, dan para dewa di gunung hitam besar berubah menjadi sinar cahaya ilahi yang terbang ke segala arah menuju pemukiman perdamaian abadi. Tidak lama kemudian, sebuah kota suci muncul di langit, dan puluhan dewa mengangkatnya dan terbang keluar dari tanah suci gunung hitam. Di kejauhan, Raja Iblis Dutian mencabut dunia Hutian dan mengubahnya menjadi botol Hutian, menyimpan kota-kota suci di dalamnya. Kinmu merasa lega saat melihat pemandangan ini. Dia segera berlari ke depan gunung hitam yang retak dan melepaskan domain harta karun ilahi embrio rohnya dengan suara weng. Dia mengeluarkan jepit rambut kaisar tertinggi Lingtian dan melambaikannya, melakukan banyak seni ilahi yang tidak mudah. Dia melemparkan seni ilahi yang tidak mudah pada dirinya sendiri dan domain harta karun ilahinya. Tubuhnya berkelebat dan dia melancarkan segala macam seni dewa agung dan segala macam segel di bagian depan dan belakang gunung. Blaine bergegas mendekat dan meletakkan segel bersamanya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan menggerakkan bibirnya. Blaine tersenyum. "Muer, menurutmu aku bisa melihatmu mati sendirian?" Kinmu tidak berbicara lagi, dan mereka berdua mempercepat persiapan mereka. Mereka berdua memasang berbagai formasi pembunuh sejak siang hingga matahari terbenam di barat. Blaine menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, "Saat itu, guru surgawi kaisar pendiri, Yan Yunsi, menggunakan formasi untuk menghancurkan dewa bumi primordial yang baru dan lama dan mengejutkan dunia. Hehe, sebagai guru besar formasi perdamaian abadi, aku tidak bisa kalah darinya. Dia sangat heroik." Baru saat itulah Kinmu menyadari ada orang di belakangnya. Su Senghua, Lan Yutian, Si Bisu, Si Cacat, Nenek Si, Yan, Wei Suifeng, Sujun, putra mahkota Yu Ming, Kaisar Selatan, dan yang lainnya. Setelah mengusir orang-orang perdamaian abadi, mereka bergegas datang. Kinmu tergerak, dan ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian semua bisa pergi. Tidak perlu tinggal di sini untuk mengalihkan perhatianku. Saudara Su, tetaplah di pohon dunia dan jangan biarkan setetes Dao De pun hilang." Kripel mengangkat alisnya dan mencibir. "Gunung hitam ini milikmu. Kakek Kripel bisa datang dan pergi sesuka hatinya, jadi apa yang bisa kau lakukan padaku?" Kinmu mengulurkan tangannya dan menunjuk, lalu rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya melilit orang cacat saat mereka melesat pergi. Kripel meraung marah dan mencoba menerobos seni teleportasi ilahi miliknya. Dia adalah pencuri dewa terkuat di dunia, dan bahkan Lan Yutian sedikit lebih rendah darinya. Bahkan seni teleportasi ilahi tidak dapat melakukan apapun padanya. Kinmu menjentikkan jarinya, dan si cacat baru saja lolos dari seni teleportasi ilahi saat dia dipindahkan ke jurang pembuangan yang besar. Kecepatannya meningkat hingga ekstrim dan ia mencoba melarikan diri sebelum seni ilahi lubang pembuangan meletus. Namun, satu lubang pembuangan melilit yang lain dan dengan cepat menelan si lumpuh. Kinmu mengulurkan tangannya dan sebuah retakan muncul di angkasa, menelan si lumpuh bersama dengan jurang besar yang runtuh. Dia tidak ingin menyakiti si lumpuh tetapi ingin mengusirnya. Sinhole Great Abyss hanya tahu cara menelan dan tidak mencerna. Ketika Kinmu mengirim si lumpuh ke jarak yang aman, dia akan memuntahkannya.
Apakah kalian semua ingin aku mengeluarkan kekuatan sihirku untuk mengusir kalian semua satu persatu? Qin Mu melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Si cacat adalah yang paling sulit dihadapi di antara mereka, namun dia diusir oleh Qin Mu dengan begitu mudahnya. Jika itu mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Nenek tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Ayo pergi. Tidak ada yang perlu tinggal. Jika ada yang berani tinggal dan menyia-nyiakan kekuatan sihir Muer, wanita tua ini akan menghajarnya sampai mati." Semua orang pergi satu persatu. Wei Suifeng ragu sejenak sebelum menarik Sujun bersama semua orang. Kecakapan bertarungnya tidak kalah dengan Qin Mu, tetapi dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir untuk bergegas kembali dari istana leluhur, ibu kota Jade, bahkan sekarang dia belum pulih sepenuhnya. Jika dia tetap di sini, itu hanya akan mengganggu Qin Mu. Adik laki-laki, jangan tingkatkan wilayahmu ke alam ibu kota Giok. Wei Suifeng menoleh ke belakang. Jade Capital adalah jebakan. Berkultivasi ke alam Jade Capital akan meningkatkan kemampuan Master Istana Miluo dan membuatnya turun lebih cepat. Putra mahkota Yuming tidak pergi bersama semua orang. Kekuatan sihirnya sangat kuat, dan dalam hal kekuatan sihir murni, dia bahkan lebih tinggi dari putra Heaven Yin. Qin Mu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Putra mahkota, seni ilahi Anda jauh lebih rendah daripada milikku. Bahkan jika kekuatan sihir Anda dapat melawan saya hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkan Anda. Dengan pikirannya, dia mengeksekusi seni ilahi surgawi ke-23 dari alam Dao, mengubah Taiji menjadi Yin dan Yang. Apakah kamu mengerti? Putra mahkota Yuming mengamatinya dengan saksama sambil menunjukkan ekspresi bersalah. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berbalik untuk pergi. Qin Mu menyebarkan seni ilahi, "Kakak, tubuh jasmanimu belum pulih, jadi kau tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Tidak perlu tinggal di sini. Yan, bawa ibumu ke dunia Heavenly Yin dan minta dia untuk membangun kembali tubuh jasmaninya." Burung Vermilion ragu sejenak sebelum berkata, "Hati-hati." Tatapan mata Qin Mu kembali tertuju pada Kaisar Ming, dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil tubuh jasmani lain yang telah dimurnikan dari cabang-cabang dunia, Kaisar Ming, kedamaian abadi, untuk menemui Kaisar Yanxiu. Kaisar Yanxiu akan memerintahkan seseorang untuk membawamu menemui Kaisar Merah. Dia hanya memiliki pikirannya yang tersisa, jadi dia bisa tinggal di tubuh ini. Setelah bertemu Kaisar Merah, kalian juga harus pergi ke dunia Heavenly Yin. Selir Heavenly Yin akan menganugerahkan tubuh jasmani ini dengan kehidupan. Kaisar Ming mengerutkan kening dan berkata, "Saat itu, aku adalah Kaisar Surgawi era Cahaya Merah. Dalam pertempuran ini, aku akan berdiri bahu-membahu denganmu." Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Aku adalah dewamu. Aku memintamu pergi, tetapi kau tidak melakukannya." Kaisar Ming ragu sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Si bisu berjalan mendekat dan meletakkan bangunan berlapis kaca langit biru di depannya sebelum berbalik untuk pergi. Si buta menatap si bisu lalu menatap Qin Mu dengan ragu-ragu. Qin Mu tersenyum. "Kakek buta, jangan khawatir, aku akan mendorong formasimu hingga ekstrim dan membiarkan makhluk prasejarah itu memahami kekuatanmu." Si buta berkata dengan suara pelan, "Hati-hati. Kalau kamu tidak bisa menang, ya sudah." Suaranya menjadi lebih pelan. "Kalau begitu larilah. Si cacat telah mengajarkanmu di masa lalu. Jika kau tidak bisa menang, maka larilah. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Bahkan jika kau lari, tidak seorang pun berhak mengeluh bahwa kau tidak menggunakan hidupmu untuk melindungi mereka. Jika langit runtuh, kau tidak bisa selalu menjadi satu-satunya yang menanggungnya. Jika langit runtuh, kau tidak menyebabkannya. Selama kau bertahan hidup, ada harapan." Dia masih punya banyak hal untuk diajarkan kepada Qin Mu, tetapi suara nenek si datang dari jauh memanggilnya. Si buta hanya bisa segera mengikuti mereka. Qin Mu bersantai dan menyaksikan matahari terbenam. Dia menancapkan tongkat Tai ke tanah dan mengambil sehelai daun willow untuk ditempelkan di tengah alisnya. Itu adalah daun pohon dao milik Tai. Dia duduk di tanah dan menghadap gunung retak di depannya dengan ekspresi tenang. Cahaya senja matahari terbenam bergerak dari dadanya ke dagunya dan perlahan-lahan naik lagi. Lambat laun, kegelapan menutupi wajahnya dan menenggelamkan matanya. Cahaya senja bersinar di pohon dunia di tengah gunung suci 100.000. Su Senghua bermandikan cahaya senja. Pada saat ini, Lan Yutian bergegas ke sini dan berdiri berdampingan dengannya. Dulu, ada Tai yang menjaga tempat ini. Tidak peduli seberapa keras kerusuhan di Gunung Hitam Besar, hati orang-orang tetap stabil. Ekspresi Su Senghua tenang saat dia berkata, "Sekarang karena tidak ada Tai, hati orang-orang menjadi kacau dan kepercayaan diri mereka hilang.
Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa Tai Yi adalah andalan. Lan Yutian berkata, ada beberapa orang. Ketika dia ada di sini, kamu tidak bisa merasakannya, kamu juga tidak bisa merasakan kegunaannya. Hanya ketika dia tidak ada di sini, kamu merasa telah kehilangan tulang punggungmu. Dan saudaraku sekarang menjadi tulang punggung ini. Su Senghua berkata dengan lembut, dia menahanku karena dia tahu hati Daoku cukup kuat dan tidak memiliki kelemahan. Aku tidak akan tergoda oleh Dao Deo. Lan Yutian, mengapa kau juga menahanku? Lan Yutian tersenyum dan menatap sisi Kinmu yang sudah diselimuti kegelapan. Jika saudaraku tidak dapat memenangkan pertempuran ini, aku akan mewarisi tanggung jawabnya dan menjadi tulang punggung era ini. Suaranya perlahan-lahan menjadi rendah, tetapi sangat tegas. Aku akan melepaskan jalanku sendiri dan memaksakan diri untuk menjadi Kaisar Surgawi. Cahaya sisa melewati tubuh mereka dan kegelapan menenggelamkan mereka. Di atas kepala mereka, bintang-bintang muncul dan bersinar terang. Lapisan kekosongan berangsur-angsur turun, dan pohon dao yang berubah drastis muncul sekali lagi. Embun dao jatuh dari dedaunan. Pada saat yang sama, gunung hitam yang terbelah di antara ratusan ribu gunung hitam menyala. Cahaya ilahi melonjak, dan berubah menjadi mata besar di tengah gunung hitam yang terbelah. Di mata itu, sosok kurus dan tinggi berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Sosoknya menjadi semakin tinggi, seperti mata yang berdiri tegak. Di depannya, Kinmu menarik napas panjang dan mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang telah dipahaminya selama beberapa hari terakhir. Istana surgawi muncul di belakang kepalanya, dan istana surgawi yang tumpang tindih membentuk istana surgawi yang besar bersama-sama. Di istana surgawi besar yang dibangun oleh 23 istana surgawi, roh primordial Kinmu melangkah maju. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih, lalu busur dewa jatuh ke tangannya. Di sekelilingnya, domain harta karun ilahi embrio roh menyebar, dan pohon dunia muncul di belakangnya. Pohon itu menjulang semakin tinggi, menyelimuti langit. Roh primordial utamanya berdiri tegak di bawah pohon. Kinmu menarik busur, dan roh primordial utama di belakangnya mengulurkan tangannya untuk menarik busur dewa bersamanya. Di istana surgawi lainnya, roh primordial menarik tali busur pada saat yang sama. Suara mendesing. Busur dewa ditarik hingga batas maksimal, dan kekuatan sihirnya yang dahsyat mengalir ke busur dewa. Pada saat yang sama, dao agung langit dan bumi bergemuruh, dan energi roh serta ki roh bersiul, berubah menjadi aliran deras yang menyapu 100.000 gunung suci. Di atas kepalanya, pusaran air besar yang membentang ribuan mil muncul. Itu adalah pusaran air yang dibentuk oleh energi roh dan ki roh dari aula leluhur. Di tengah pusaran air, energi roh dan ki roh berkumpul bersama untuk membentuk pilar cahaya yang melesat ke arah busur dewa. Kekuatan busur dewa menjadi semakin kuat, dan riak-riak yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Di depan mereka, gunung hitam yang terbelah menjadi semakin besar. Di pupil mata vertikal, pria kurus dan tinggi itu tumbuh semakin tinggi. Satu-satunya mata di dahinya menatap ke bawah ke arah Kinmu, dan dia tampaknya bisa melihatnya dengan ekspresi mengejek. Ia masih melintasi alam semesta kehancuran, berjalan menuju masa depan. Tidak peduli seberapa besar malapetaka kehancuran yang menimpanya, langkahnya tetap mantap. Ekspresi Kinmu tidak berubah, dan tangannya yang menarik busur dewa tidak bergerak sama sekali. Si aneh jangkung itu terus melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, pegunungan hitam di kedua sisi akan berguncang dan mengapung. Pegunungan itu adalah pohon dunia yang membatu dan sangat keras. Pada saat itu, batu-batu itu benar-benar runtuh dan jatuh. Akan tetapi, sebelum batu-batu hitam itu jatuh ke tanah, mereka terangkat oleh suatu kekuatan tak dikenal dan melayang di udara. Akhirnya, wajah si aneh jangkung itu adalah yang pertama muncul dari gunung, memperlihatkan mata vertikal di jantung alisnya. Meskipun dia harus menanggung malapetaka kehancuran yang besar, kemampuannya masih sangat kuat. Weng, Kinmu melepaskan anak panah dari tangannya dan melesat keluar. Pada saat berikutnya, anak panah itu tiba di jantung alis si kurus dan si panjang. Ekspresi mengejek dari orang aneh yang kurus dan tinggi itu menjadi semakin pekat. Ketika anak panah Kinmu yang sangat menakjubkan baru saja tiba di tengah alisnya, sinar cahaya berkedip di matanya dan menghentikan anak panah itu. Bang bang bang. Tali busur bergetar satu demi satu saat Kinmu menarik busur dan menembak lagi dan lagi. Sinar cahaya anak panah melesat ke arah jantung alis si aneh yang kurus dan panjang hampir bersamaan. Dia menarik busur dewa berkali-kali dalam sekejap dan tali busurnya menjadi sangat panas. Energi spiritual dan ki spiritual istana leluhur yang terkumpul di langit juga telah digunakan lebih dari setengahnya dalam sekejap ini. Pusaran energi spiritual dalam radius 1000 mil langsung menjadi sangat tipis.
Kinmu masih menarik busur dengan panik dan melepaskan anak panah. Pusaran energi spiritual menyusut dengan cepat, dan akhirnya, dengan anak panah terakhir Kinmu, energi spiritual dan ki spiritual yang terkumpul telah habis sepenuhnya. Pada saat energi spiritual dan ki spiritual habis, Kinmu membuang busur dewa dan meraihnya kembali dengan telapak tangannya. Dia meraih ubin berlapis kaca langit biru di tangannya, dan tubuhnya melompat. Tubuhnya condong ke belakang saat ia terangkat ke udara. Tubuhnya tidak tegak lurus, tetapi malah membungkuk ke belakang hingga tingkat yang mencengangkan. Tangannya mencengkeram benteng Azure Heaven, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di 28 surga berkelap-kelip dengan cahaya. Mereka seperti bintang-bintang di 28 surga, dan formasi rahasia yang tercetak pada harta karun itu diaktifkan, kekuatannya meningkat hingga batasnya dalam sekejap. Di belakang Kinmu, roh-roh primordial juga mengerahkan kekuatan sihir mereka. Istana-istana surgawi berhamburan, dan dao agung dari istana surgawi bergemuruh. Kekuatan harta karun di 28 surga meningkat sekali lagi, dan bahkan melampaui daya tahan harta karun ini. Kinmu mengayunkan benteng langit biru dan menggunakan 28 langit sebagai palu untuk menghancurkan bulu panah. Bulu-bulu anak panah itu tertancap di depannya oleh sinar cahaya dari mata vertikal di tengah alis si aneh yang tipis dan panjang itu. Bahkan jika Kinmu melepaskan begitu banyak anak panah dalam sekejap, mereka tetap tidak dapat menembus batas pertahanannya. Pada saat itu, benteng Azure Heaven hancur dengan kejam. "Berikan padaku!" Kinmu berteriak dan di saat yang sama dia mengayunkan palunya ke bawah, lengannya terjulur dari bawah ketiaknya dan mencengkeram pegangan benteng Azure Heaven untuk meningkatkan kekuatannya hingga ke titik ekstrim. Mundur. Bulu-bulu anak panah itu hancur oleh hantaman itu hingga akhirnya menembus pertahanan mata tunggal lelaki asing itu dan menusuk tepat ke dalam matanya. Ledakan. Kekuatan bulu anak panah itu meledak, dan kepala lelaki aneh itu jatuh ke belakang, jatuh kembali ke zamannya sendiri. Dia akan jatuh kembali ke alam semesta yang penuh kehancuran besar itu. Selama dia terlempar ke belakang, bahkan jika dia bisa merangkak kembali, ki vitalnya akan rusak parah. Kinmu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. "Kamu berhasil." Pada saat ini, sebuah telapak tangan melewati gunung dan menempel pada gunung hitam yang sedang runtuh. Ekspresi Kinmu berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat penghalang Azure Heaven untuk menghantamkannya ke telapak tangan yang panjang dan tipis itu. Pada saat yang sama, telapak tangan panjang dan tipis lainnya menembus gunung dan menempel pada separuh gunung hitam lainnya. Mata monster besar di gunung itu tiba-tiba menjadi sangat panas, seolah-olah api yang berkobar membumbung ke langit. Tepat saat penghalang langit biru hendak menghantam telapak tangan, sebuah wajah besar tiba-tiba menerobos gunung dan muncul di hadapan Kinmu. Wajah itu membuka mulutnya dan meraung. Suara dao yang bergejolak langsung menghantam tubuh Kinmu, membuatnya terlempar ke belakang. Benteng Azure Heaven yang berkaca-kaca itu tidak dapat dihancurkan sama sekali. Kinmu tiba-tiba terbalik di udara dan menancapkan benteng Azure Heaven ke tanah. Dengan sedikit putaran, 28 surga muncul, menghalangi dampak mengerikan dari suara dao. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tongkat jalan Tai. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa orang aneh yang kurus dan tinggi itu telah melangkah keluar dari gunung dan meremas setengah dari tubuhnya. Si aneh jangkung itu berusaha sekuat tenaga untuk masuk. Kekuatannya terlalu kuat, jadi tidak akan mudah baginya untuk masuk. Ada hukum tertentu untuk transformasi massa dan energi. Bagi eksistensi seperti dia yang telah mencapai Dao, itu hampir murni hukum Dao Agung. Menyerobot jalannya ke alam semesta ini dari alam semesta sebelumnya, jumlah massa dan energi yang perlu diganti bahkan lebih mengerikan. Ini mirip dengan jembatan psionik, tetapi berbeda dan lebih rumit. Jembatan psionik adalah penghalang yang menembus dua dunia, membentuk jembatan psionik. Ketika makhluk hidup melewatinya, energi mereka sendiri akan menyebabkan energi psionik mengalir satu sama lain, menjaga keseimbangan antara dua dunia. Dan dari alam semesta masa lalu ke alam semesta saat ini, juga perlu mengikuti keseimbangan massa dan energi. Yang lebih merepotkan adalah bahwa alam semesta baru dan lama tidak dapat membuka jembatan yang dapat secara sukarela mentransfer massa dan energi seperti jembatan psionik. Itulah sebabnya mereka perlu menyiapkan susunan pengorbanan besar di istana leluhur, menggunakannya sebagai altar. Dengan kondisi massa dan energi alam semesta tetap sama, manusia di masa lalu perlu membuang sebagian massa dan energi alam semesta saat ini ke alam semesta saat ini untuk menjaga keseimbangan jumlah totalnya. Selama bertahun-tahun, meskipun banyak sekali nyawa yang telah dikorbankan, setiap kultivator di alam semesta masa lalu telah mencoba untuk berpindah ke alam semesta saat ini sebelum alam semesta mereka hancur. Akibatnya, terjadilah situasi seperti ini,
semua orang ingin masuk, tetapi tidak seorang pun yang dapat masuk. Begitu pula dengan orang aneh jangkung ini. Separuh tubuhnya sudah datang. Saat ini, ia perlu mengorbankan sebagian materi dan energi istana leluhur ke alam semesta masa lalu untuk mempercepat pelariannya dari alam semesta asli yang telah hancur. Gunung hitam berguncang hebat. Batu-batu gunung terus berjatuhan dan melayang di udara. Batu-batu gunung itu seperti aliran air deras yang mengalir di belakang pria asing itu dan memasuki mata besar itu satu demi satu. Di sekitar Kinmu, tanah juga hancur berkeping-keping. Potongan-potongan tanah hancur dan melayang ke arah mata aneh itu. Mata itu membesar dan membesar, berdiri di belakang pria aneh itu seperti api yang dapat menghancurkan dunia. Api itu menerangi ratusan ribu gunung, menyebabkan bayangan gunung bergoyang. Itu seperti tungku besar, tetapi juga seperti mulut besar yang dengan rakus melahap semua yang ada di istana leluhur. Itu menghancurkan semua hal di dunia, melelehkannya, dan mengubahnya menjadi energi murni yang dikirim ke alam semesta yang hancur di belakangnya, sebagai ganti kekuatan hidup manusia aneh. Kinmu menghentikan tubuhnya dan mengangkat tongkat jalan Taiyi untuk menemui pria asing itu. Mata vertikal di dahi pria aneh itu dipenuhi anak panah. Anak panah itu baru saja menghantam mata vertikalnya dengan keras oleh serangan Kinmu. Namun, bahkan ketika kekuatan busur dewa dan anak panah dewa meletus, mereka tidak dapat menyebabkannya menderita luka parah. Si aneh itu kurus dan tinggi, dan tidak diketahui ras aneh macam apa dia. Dia mengangkat tangannya untuk meraih anak panah di mata vertikalnya, mencoba mencabutnya sementara tangannya yang lain meraih Kinmu. Dia hanya memiliki satu mata di tengah alisnya, dan mata itu berada di dahinya. Sekarang, setelah terkena begitu banyak anak panah, penglihatannya pun terganggu. Dia harus mencabut anak panahnya terlebih dahulu untuk menghadapi Kinmu. Kinmu mengayunkan tongkatnya, dan fluktuasi kekuatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Itulah sebabnya dia meraih Kinmu. Namun, serangan ini yang tampaknya tidak memiliki kekuatan itulah yang membuatnya menderita kerugian besar. Telapak tangannya panjang dan tipis, dan jari-jarinya berkali-kali lebih panjang dari tubuh Kinmu. Dia meraih dengan satu tangan, dan seni ilahi berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, ada benang sutra yang sangat tajam beterbangan di mana-mana di telapak tangannya, saling menjalin. Kinmu baru saja membunuh dan masuk ke telapak tangannya ketika tubuhnya yang jasmaniah ditusuk oleh benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia mengangkat tongkatnya untuk bertemu dengan jari-jarinya. Kaca. Salah satu jari orang aneh yang kurus dan panjang itu hancur oleh tongkat jalan, dan jari itu patah di tempat, melengkung menjadi lengkungan yang menakjubkan. Kaca, jari-jarinya dipatahkan oleh Kinmu, dan kelima jarinya terbalik. Kinmu memegang tongkat jalan terbalik dan menggunakan tongkat jalan sebagai pedang untuk menusuk telapak tangannya dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, puluhan ribu benang yang telah menembus tubuh Kinmu tiba-tiba terentang ke segala arah. Dengan suara, Kinmu langsung hancur berkeping-keping. Daging dan darah yang hancur tertarik oleh mata aneh di belakang pria aneh itu dan jatuh ke matanya. Tiba-tiba, fluktuasi seni ilahi yang aneh muncul, dan waktu seakan mengalir mundur. Tubuh Kinmu dengan cepat berkumpul kembali, dan dia masih memegang tongkat di telapak tangannya. Menggunakan tongkat sebagai pedang, dia melancarkan serangan yang mengguncang dunia. Bentuk ketiga pedang kesengsaraan. Tongkat kayu itu tak bermata, dan malah telah menembus telapak tangan orang aneh yang kurus dan panjang itu, menusuk lengannya beserta tubuh Kinmu. Pedang kesengsaraan adalah istana yang membelah langit, pedang harta karun ilahi yang menenangkan. Itu adalah pedang yang digunakan Kinmu untuk menebas dirinya sendiri dan juga untuk menebas orang lain. Sudah lama sejak dia menggunakan keterampilan pedang dan jalur pedangnya. Ini karena sejak dia memahami seni ilahi yang lebih mendalam, kekuatan keterampilan pedang dan jalur pedangnya tidak dapat mengejar kekuatan seni ilahinya. Selain itu, musuh yang harus dia hadapi jauh lebih kuat dari sebelumnya, keterampilan pedang dan jalur pedang tidak dapat lagi mengimbangi kemajuan kultivasinya, membuatnya sulit baginya untuk melukai lawannya. Dan sekarang, dengan perubahan besar, tongkat jalan di tangannya, itu benar-benar seperti senjata yang tak terkalahkan, meningkatkan kekuatan gerakan ini ke tingkat yang tak terbayangkan. Keheranan tampak di wajah orang aneh yang kurus dan tinggi itu saat dia menanyakan pertanyaan yang tidak diketahui, seolah-olah dia sedang berbicara tentang seni ilahi Kinmu. Pada saat itu, dia telah mencabut anak panah dari mata vertikal di tengah alisnya dan mengangkat tangannya yang lain. Jari-jarinya bergerak dengan sangat lincah saat mengetuk lengannya yang lain satu demi satu. Di bawah kulit lengannya, cahaya pedang bagaikan aliran deras yang deras. Kemanapun ia lewat, ia akan mematahkan tulang dan urat lengannya.
Di bawah kulitnya, urat-urat menembus kulitnya, memperlihatkan daging dan darahnya. Pemandangan tulang-tulang patah yang menembus daging sungguh mengejutkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah niat pedang bergerak lebih dulu. Sebelum tongkat kayu itu mencapai lengan atasnya, niat pedang sudah mencapai sana, membuat seluruh lengannya merasakan cahaya pedang yang sangat tajam. Lengannya telah kehilangan semua kekuatannya. Namun, kelima jari tangannya yang lain mengetuk lengannya satu demi satu, dan setiap pukulan tepat mengenai tubuh Kinmu. Kekuatan setiap pukulan begitu dahsyat hingga langsung menghancurkan Kinmu hingga berkeping-keping. Namun, Kinmu tampaknya memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Setiap kali dia terbunuh, dia akan dibangkitkan di lengannya, dan dia akan kembali ke keadaan aslinya. Pria aneh yang kurus dan tinggi itu mengucapkan kalimat lain yang tidak dia mengerti. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan memotong lengannya. Kinmu terbang keluar dari lengan yang patah, dan cahaya pedangnya langsung menuju jantung alis pria aneh itu. Pria aneh yang kurus dan tinggi itu tersenyum dan mengulang kalimat yang tidak dimengertinya. Sinar cahaya melesat keluar dari mata vertikal di tengah alisnya. Ledakan. Serangan ini secara langsung menghancurkan tubuh jasmani Kinmu, roh primordialnya, dan bahkan wilayah pusaka sucinya menjadi debu. Kekuatan serangan ini sangat aneh, dan langsung membekukan semua zat yang membentuk tubuh fisik, roh primordial, dan domain harta karun ilahi Kinmu. Itu membuat seni ilahi material Kinmu yang tidak mudah sama sekali tidak efektif. Dia jelas mengenali seni ilahi Kinmu. Seni ilahi yang tidak mudah dibuat oleh Ling Tian, seorang pemuja langit. Bagian yang paling kuat dari seni ilahi semacam ini adalah ia dapat menelusuri kembali aliran materi dan menyebabkan ilusi waktu mengalir mundur. Akan tetapi, bagi eksistensi seperti makhluk aneh yang kurus dan tinggi yang telah menjadi Dao, meskipun seni ilahi semacam ini sangat mendalam dan tak terduga, ia masih memiliki sarana untuk menghancurkannya. Selama dia dapat melumpuhkan semua zat yang membentuk Kinmu dan mencegah mereka kembali ke masa lalu, dia bisa menghancurkannya. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan memiliki kekuatan sihir sekuat itu, tetapi itu tidak terlalu sulit baginya. Orang aneh jangkung itu melihat lengannya yang patah dan wajahnya menunjukkan ekspresi kagum. Dia mengucapkan kalimat lain, yang seharusnya memuji seorang kultivator tidak penting seperti Kinmu karena mampu melukainya sedemikian rupa dengan kemampuan yang rendah. Dia terus menggunakan kekuatan sihirnya, dan tanah di sekitar gunung hitam yang retak itu pulih kembali. Gunung hitam itu juga terus retak, dan bersiul melalui mata-mata aneh di belakangnya. Tiba-tiba, formasi pembunuh yang tersembunyi di bawah tanah diaktifkan. Pria aneh yang kurus dan tinggi itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Kekuatan formasi pembunuh ini tidak berarti di matanya, tetapi formasi pembunuh itu sebenarnya tersembunyi di bawah matanya. Dia sama sekali tidak menyadarinya, yang sangat mengesankan. Tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah ada lebih dari satu formasi pembunuhan. Ketika formasi pembunuh pertama diaktifkan, itu seperti serangkaian petasan yang dinyalakan, mengelilingi gunung hitam. Dalam radius ribuan mil, banyak formasi pembunuh diaktifkan satu demi satu. Kekuatan satu formasi pembunuh tidak cukup untuk melakukan apapun padanya, tetapi ketika ribuan formasi pembunuh meledak pada saat yang sama, kekuatannya sebenarnya sangat mengerikan. Tidak hanya itu, Kinmu dan si buta telah bergandengan tangan untuk meletakkan formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Beberapa dari mereka tersembunyi di tempat-tempat yang sangat kecil, di tanah yang telah dihancurkan oleh makhluk aneh yang kurus dan panjang, di tanah, di bebatuan gunung hitam. Tanah dan bebatuan yang telah ditarik ke dalam mata aneh di belakangnya benar-benar meledak di mata aneh itu. Di luar gunung 100.000 hitam, si buta, nenek si, dan yang lainnya bermigrasi jauh dari tanah suci gunung hitam. Pada saat ini, si buta menoleh dan melihat bahwa ke arah gunung hitam besar di malam yang gelap, ki yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit. Formasi pembunuh yang tak terhitung jumlahnya beroperasi di dalam ki yang tak menyenangkan itu menyilaukan mata. Dao Agung Langit dan Bumi ditarik oleh formasi-formasi itu dan diubah menjadi formasi malapetaka jalur pembunuhan. Kekuatannya mengguncang bumi. Ini adalah kemampuan terkuatku. Si buta berkata dengan suara rendah, Tao formasi, surga memancarkan niat membunuh, bumi memancarkan niat membunuh, manusia memancarkan niat membunuh, surga, bumi, dan manusia tiga formasi bencana tertinggi. Seluruh kultivasi hidupku dan ditambah dengan kekuatan sihir Muer, yang bisa kulakukan hanyalah berhenti di sini. Matanya sangat cerah dan penuh harapan. Dia bergumam, Muer, dengan kekuatan sihirmu, bisakah kau memobilisasi Dao Agung Langit dan Bumi untuk membunuh keberadaan prasejarah itu? Tepat saat dia mengatakan ini, formasi pembunuh tiba-tiba runtuh dan hancur.
Formasi tiga kesengsaraan terakhir surga, bumi, dan manusia runtuh dan tersapu oleh kekuatan besar. Mata si buta meredup dan suara nenek terdengar, "Buta, berhentilah melihat, ayo pergi." Blind berbalik dan mengikutinya tanpa suara. Nenek si tidak mengatakan sepatah kata pun. Blind terdiam sejenak sebelum berkata, "Bukan tidak mungkin memenangkan pertempuran ini. Muir dan aku telah meletakkan kartu truf lainnya, yaitu altar." Nenek tiba-tiba bertanya, "Mana si cacat? Kemana perginya si cacat yang sudah mati?" Dia melihat sekeliling dan melihat banyak sosok dalam kegelapan. Tidak ada jejak orang cacat. Tepat saat dia hendak mencarinya, tiba-tiba si buta mencengkeram lengannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu mencarinya. Kau tahu bahwa orang yang paling dicintai si lumpuh adalah Muir. Meskipun dia diusir oleh Muir, dia sudah menyelinap kembali. Dia tidak akan melihat Muir mengirim dirinya sendiri ke kematiannya." Nenek menjadi marah dan berkata dengan tegas, "Kalau begitu, lihat saja dia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Kenapa kamu tidak menghentikannya?" Si buta berkata dengan acuh tak acuh, "Jika aku bisa menyelamatkan Muir, aku juga rela mati." Dada nenek si naik turun dengan hebat dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Di tengah-tengah Black Mountain yang terbelah di Great Black Mountain, mata aneh itu compang camping. Mata itu telah terluka parah oleh formasi pembunuh surga, bumi, dan manusia. Di mata aneh itu, pria aneh yang kurus dan tinggi itu tidak dapat menahan amarahnya. Rambutnya berkibar tertiup angin dan tubuhnya dipenuhi luka. Pada saat ia terperangkap oleh formasi pembunuh, Kinmu, yang telah hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya terbebas dari kurungannya. Seni ilahi kesulitan material meledak, memungkinkannya untuk kembali ke keadaan semula. Ia terus memegang tongkat kayu itu erat-erat. Pada saat itu, altar pengorbanan besar muncul di bawah kaki Kinmu. Orang aneh jangkung itu menatap altar pengorbanan besar itu dengan tatapan dingin. Altar pengorbanan telah diaktifkan, membuka ruang lain. Langit hancur berkeping-keping, dan aura yang sangat kuat keluar darinya. Kepala-kepala besar menyembul dari mulut langit sebelah timur, suara yang sangat keras terdengar, makhluk rendahan macam apa yang memanggil penguasa terkuat dan paling agung dari dunia binatang. Kepala naga besar meliuk turun dari langit dan muncul di atas altar pengorbanan. Matanya seperti matahari, "Kaisar langitmu," katanya santai. "Kaisar langit tertua Long Xiao telah turun. Kehidupan kecil, persembahkan pengorbananmu. Kaisar langitmu." Tubuh besar Long Xiao masih berada di dunia binatang, dan kepalanya muncul di atas altar pengorbanan. Satu kepala menatap Kinmu dengan heran, sementara kepala lainnya menatap mata aneh dan pria aneh dengan mata panjang dan tipis itu. "Kaisar langit kakekmu, Mu." 9 kepala Long Xiao menyusut kembali dengan sekuat tenaga, dan mereka kembali ke dunia binatang. Mereka meraung dengan marah, "Setiap kali kamu mencariku, tidak ada hal baik." Kinmu berkata dengan dingin, "Long Xiao, kau berjanji padaku 3 hal, dan ini yang pertama. Apakah kau ingin menarik kembali kata-katamu, penguasa dunia binatang?"